Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, sholatan wa salaman ala rasulillah, nabiyina wa maulana Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah sholat isya dan sholat tarawih yang dirahmati Allah, mari kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Minimal setelah selesai sholat jangan lupa untuk membaca Subhanallah. Berapa kali, Pak? 33 kali. Subhanallah berapa kali? 33 kali. Dan terakhir dengan Alhamdulillah berapa kali? 33 kali. Ditutup dengan apa, Pak? La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Lengkap 100 kali. Jamaah yang dimuliakan Allah, sebentar lagi kita sudah memasuki pertengahan bulan Ramadan. Biasanya kalau sudah masuk ke pertengahan, ibu-ibu siap-siap untuk tawaf pasar baru, lantai 1, lantai 2, lantai 3, muter keliling. Bapak-bapaknya kemana Pak tawafnya Pak? Ke masjid. Alhamdulillah kalau ke masjid. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah, kultum pada malam hari ini membahas tentang takwa. Seperti kita ketahui bersama bahwa akhir tujuan dari puasa yaitu la'allakum tattaqun. Kalau dalam bahasa Arab Bapak sekalian, la'alla itu maknanya adalah taroji, artinya harapan. Mudah-mudahan kalian nanti menjadi orang yang bertakwa. Ada lagi makna yang lain yaitu al-isfaq. Isfaq itu artinya kegalauan, kerisauan. Jangan-jangan nanti takwa atau tidak. Nah, itu namanya kegalauan. Itu makna dari la'allakum. Mudah-mudahan kita semua yang menjalankan puasa, semua insya Allah lulus mempunyai predikat orang yang bertakwa. Amin ya robbal alamin. Bapak-bapak sekalian, pada malam hari ini saya mohon izin untuk menjelaskan kriteria apa itu orang yang bertakwa. Selama ini kita sering dikasih tahu la'allakum tattaqun, tapi takwanya itu apa jarang untuk dibahas. Ulama membuat definisi tentang takwa itu imtithalul awamir wajtinabun nawahi, menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Itulah pengertian dari takwa. Namun demikian Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran, jangan dicatat nanti kalau ada kuis biar tahu jawabannya. Di dalam Quran surat Ali Imran ayat 133 sampai 135 menjelaskan tentang takwa. Diawali dengan Allah menjelaskan bahwa surga Allah itu arduhas samawati wal ard, luasnya seluas langit dan bumi. Uiddat lil muttaqin, yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Terus ditafsirkan, dijelaskan oleh ayat berikutnya apa itu orang-orang yang bertakwa, yaitu yang pertama alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra, yaitu orang-orang yang senantiasa berinfak di jalan Allah, baik kondisinya lagi punya banyak uang maupun sedang tidak punya uang, baik kondisi lapang maupun kondisi sempit, tetap dia berinfak di jalan Allah. Artinya apa? Orang yang bertakwa itu tidak pelit, tidak bakhil. Apa Pak bahasanya Pak? Pahit. Naon Pak? Koret, apalagi Pak? Merepet jahe. Ya, apa itu artinya itu nggak tahu. Pokoknya pelit pokoknya. Nah, itu kalau orang pelit berarti tidak termasuk orang yang bertakwa. Nomor 1. Yang kedua cirinya apa itu? Wal kadhiminal ghaidha. Orang yang bisa menahan amarahnya. Orang yang tidak gampang ambek, bukan gede ambek. Itu ciri orang yang bertakwa, bisa menahan
amarahnya. Kalau ibu-ibu kalau habis puasa nanti masih suka marah-marah sama suaminya, berarti belum lulus. Nah, puasa lagi 1 bulan remedi. Nah, bapak-bapaknya juga, bapak-bapaknya sudah selesai Ramadan, sudah maaf-maafan sama istrinya kok masih gede ambek, wah berarti belum lulus untuk memiliki predikat orang yang bertakwa. Kalau gede ambek itu sudah perutnya lapar, di grup WA ada temen komen nggak jelas, marah-marah. Sudah Pak, itu berarti belum lulus dia menjadi predikat orang yang bertakwa. Apalagi sampai live group, waduh sudah. Itu berarti masih baperan. Nah, kalau bapak-bapak sukanya live group, besok suruh pakai rok. Kenapa Pak? Nah, biasanya itu gede ambek. Yang pertama, tidak pelit, memberikan infak baik di kondisi lapang maupun sempit. Yang kedua, apa tadi Bu? Menahan amarah, betul. Dan yang ketiga, wal afina 'anin nas, memberikan maaf kepada orang lain. Itu ciri orang yang bertakwa itu. Sudah dijelaskan Allah Subhanahu wa taala. Walaupun kita dizalimi misalnya, sabar, sudah kita maafkan saja. Mungkin si tetangga ini tidak tahu apa kesalahannya, sehingga sudah kita maafkan saja. Ibu-ibu nanti jangan lupa ketika selesai Ramadan nanti minta maaf kepada suaminya. Nah, jangan lupa yang nomor 1 itu minta maaf kepada siapa Bu? Pak RT? Bukan, kepada suaminya, itu yang nomor pertama. Pak RT iya, tapi nomor 36. Apalagi Pak DKM nomor 78. Anak-anak nanti ibu-ibu ajari juga, bapak-bapak ajari juga anak-anak nanti meminta maaf kepada orang tuanya. Jangan lupa, itu penting itu. Meminta maaf dan memaafkan. Mana yang lebih baik antara meminta maaf dan memaafkan? Nah, kata ulama yang lebih baik itu memaafkan. Nah, karena salah satu sifat Allah yaitu memaafkan kesalahan hambanya. Nah, jadi yang terbaik itu memaafkan. Walaupun banyak kesalahannya, sudah kita maafkan saja. Kita berjiwa besar, tidak ada dendam. Itu bagaimana agar kita naik kelas, naik level. Yang tadinya itu orang awam, sekarang sudah lulus puasa, ingin menjadi orang yang bertakwa. Kemudian ciri yang selanjutnya jamaah sekalian, walladzina idza fa'alu fahisatan aw dzalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfaru lidzunubihim. Ciri yang terakhir, ciri yang keempat, orang yang bertakwa itu adalah ketika dia menyadari telah berbuat dosa, baik dosa kecil maupun dosa besar, cepat-cepat dia ingat kepada Allah dan mohon ampun kepada Allah. Astaghfirullahaladzim. Itu ciri orang bertakwa itu. Jadi kalau bapak-bapak sombong habis sholat langsung cing pergi, nggak pernah baca istighfar, wah itu berarti orang yang sombong, mungkin merasa tidak punya dosa. Orang yang baik itu ketika selesai salam jangan langsung buru-buru nyetater motor, berdoa dulu kepada Allah. Ya Allah ampunilah kami, ya Allah banyak dosa, ya Allah ampuni orang tua kami, ya Allah ampuni anak-anak keturunan kami, ya Allah mudah-mudahan Kau jadikan anak keturunan kami nanti anak keturunan yang soleh dan solehah. Begitu Bapak sekalian, kita berdoa kepada Allah pakai bahasa Indonesia boleh. Kemarin di kultum yang lalu sudah pernah kami jelaskan, ciri orang yang dicintai Allah itu adalah apa? Ketika waktu sahur banyak membaca istighfar. Ketika waktu sahur banyak membaca istighfar, itu di Al-Quran juga dijelaskan. Oleh karena itu ketika sahur Bapak Ibu nggak usah nonton TV, nonton macam-macam, nggak usah. Kita istighfar, banyak istighfar kepada Allah karena kita banyak dosa. Jamaah sekalian, Rasulullah itu disifati ajwadan nas, karena Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ajwadun nas. Ajwadan nas disebutnya khobar dari kana. Nah, kana itu tarfaul isma wa tansibul khobaro. Nah, gitu, itu kalau di pesantren itu. Keadaan Rasulullah itu ajwadan nas, manusia yang paling dermawan dan
puncak-puncaknya kedermawanan Rasulullah itu dilakukan ketika di bulan Ramadan. Jadi Rasulullah itu ketika bulan Ramadan itu orang mau minta apa? Kasih. Minta uang? Kasih. Minta baju? Kasih. Itulah Rasulullah SAW. Uswah tauladan kita semua. Kemudian yang terakhir jemaah sekalian, Rasulullah orang yang tidak pernah marah. Tetapi kalau saya baca-baca hadis Nabi, ternyata pernah juga Rasulullah itu marah. Ada satu hadis Nabi yang berbunyi, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza khataba ihmarat ainahu wa ala sautuhu wastadda ghadabuhu hatta ka'annahu mundiru jais. Keadaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza khataba, ketika berkhutbah, ihmarat ainahu, kedua matanya berem, memerah, wa ala sautuhu, suaranya tarik keras, suaranya menggelegar, wastadda ghadabuhu, marahnya memuncak, ka'annahu mundiru jais, seolah-olah beliau itu komandan peleton, komandan pasukan yang menyiapkan pasukan untuk perang. Tuh, ternyata Rasulullah juga pernah istadda ghadabuhu, marahnya memuncak ketika apa? Ketika khutbah. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, kalau Bapak Ibu perhatikan kapan hari tahun kemarin lah yang khutbah di lapangan, kalau marah-marah kenceng suaranya, itu sebenarnya berusaha mencontoh Nabi. Kenapa? Nabi itu kalau berkhutbah matanya merah. Kalau di kita yang merah matanya siapa, Bu? Jamaahnya. Karena begitu duduk di masjid kalau hari Jumat langsung doanya gimana? Bismika Allahumma ahya. Begitu khutbahnya selesai matanya memerah, bukan karena marah tapi karena tunuh. Wah, khutbahnya teuing naon. Pertama khotibnya itu gede orangnya itu. Begitu lama-lama mengecil lama-lama lep enggak kelihatan. Karena apa? Berem jamaahnya. Nah, itu di kita yang terjadi itu. Padahal kalau Rasulullah itu kalau khutbah suaranya keras, menggelegar, marahnya memuncak, seolah-olah beliau itu komandan pasukan. Nah, itu salah satu sunnah Nabi yang perlu bapak-bapak ketahui bersama. Jadi kalau bapak-bapak lihat misalnya suatu saat ada ustadz, contohnya Ustadz Abdul Somad misalnya, nanti lihat di YouTube gitu. Kalau khutbah Jumat nggak pernah bercanda, suaranya kenceng beliau itu, nadanya kayak orang marah, itulah salah satu usaha Ustadz untuk mencontoh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikian jamaah sekalian, kultum singkat pada malam hari ini. Ya, mudah-mudahan yang sedikit ini ada manfaatnya. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.